Walah-walah. Kalau ditelusuri lebih jauh, ternyata bukan Jokowi yang paling banyak membuka hutan. Tapi entah kenapa, ujung-ujungnya semua tetap diarahkan ke beliau. Bikin geleng-geleng kepala. Menurut kajian Wahana Lingkungan Hidup dan Auriga Nusantara dalam jurnal Indonesia Tanah Air, siapa penguasa korporasi di bumi pertiwi, justru SBY adalah presiden dengan rekor pemberian konsesi lahan terbesar selama 10 tahun pemerintahannya, mencapai 55 juta hektar. Jadi, setelah membaca data asli, jelas berita viral itu hoaks, karena angkanya sendiri jauh berbeda. Tapi ya begitulah, apapun masalahnya tetap saja Jokowi yang disalahkan. Kerusakan di darat dan laut sudah terlihat jelas. Bandingkan dengan gajah, hewan sebesar itu paling-paling cuma bisa menjatuhkan satu pohon atau merusak pucuk sawit. Manusia tidak perlu tanduk, cukup tanda tangan. Dalam sekejap, ratusan ribu hektar hilang dari peta. Ironisnya, tangan yang sama kemudian diangkat ke langit sambil memohon ampunan. Entah malaikat menganggap itu serius atau satir. Presiden Prabowo baru-baru ini menyinggung pembabatan hutan yang memicu bencana di Sumatera. Tapanuli Tengah dan Sibolga sebagian besar luluh lantak oleh longsor dan banjir bandang. Permukiman tertutup lumpur, jalur darat lumpuh, sinyal telekomunikasi hilang. Warga yang terjebak hanya mengandalkan internet gratis dari relawan untuk menghubungi keluarga. Prabowo menegaskan perlunya menjaga hutan dan sungai agar tidak lagi menjadi sumber bencana ketika hujan turun tiba-tiba. Kalau ada lomba presiden paling royal memberi izin untuk korporasi, terutama sawit dan tambang, maaf, tapi SB jelas di podium. Bukan juara sepanjang masa seperti Soeharto, tapi untuk skala dan kecepatan ekspansi lahan, dia nomor 1. Berdasarkan data Walhi dan Auriga, bukan bisik-bisik warung kopi, pemerintahannya mengeluarkan izin konsesi hingga 55 juta hektar. Biar lebih mudah mencerna angka itu, hampir 3 kali luas Pulau Jawa, atau setara gabungan Korea Selatan, Inggris dan Portugal. Bukan sekadar angka, tapi sebuah peta. Bayangkan pulau seukuran Jawa yang penuh sejarah, hutan, satwa, dan desa-desa, tiba-tiba berubah menjadi wilayah konsesi sawit atau tambang. Era Soeharto memang lebih besar secara total, 79 juta hektar, tapi dilakukan dalam 32 tahun. Sementara SBY hanya butuh 10 tahun untuk menggenjot 55 juta. Beda presiden lain, Habibie, Gus Dur, dan Megawati yang masa jabatannya pendek, sehingga lahannya tidak sebanyak itu. Meski jangan lupa, Megawati membuka peluang tambang di hutan lindung. Jokowi menjanjikan reforma agraria 5 juta hektar untuk rakyat, tapi yang terrealisasi hanya 2 juta. Sementara izin lahan untuk korporasi sudah berjalan 8 juta hektar. Sejak Orde Baru sampai reformasi, pola kita sama, korporasi dulu, rakyat nanti. Sawit berubah dari komoditas menjadi ideologi baru, disebut emas hijau. Warnanya memang hijau, tapi dampaknya untuk lingkungan gelap. Sawit membuat segelintir orang kaya, tapi dijual dengan baju nasionalisme, sementara sebagian besar sahamnya dinikmati investor asing. Ekspansi sawit itu ibarat hubungan toksik. Katanya membawa cinta dan kesejahteraan, tapi yang datang justru luka. Benar, sawit menyumbang devisa besar, ekspor, dan lapangan kerja. Namun ada tabungan dosa yang tidak bisa dihapus dengan laporan tahunan. Deforestasi, konflik lahan, kabut asap, kebakaran hutan, kepunahan satwa, banjir, dan erosi. Membanggakan efisiensi sawit itu seperti membeli Ferrari dari hasil menggadaikan rumah orang tua. Terlihat keren, tapi yang menanggung beban adalah generasi berikutnya. Sawit memang efisien dibanding kedelai. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, sejak kapan efisiensi dijadikan alasan untuk menghabisi hutan yang tidak bisa diganti? Hutan bukan sekadar kumpulan pohon. Ia adalah arsip genetik bumi, rumah ribuan satwa, penyimpan air alami, dan benteng terakhir manusia dari bencana ekologis. Sementara kebun sawit, jujur saja, adalah pabrik minyak raksasa di ruang terbuka. Dikatakan membawa kesejahteraan, tapi kenyataannya banyak petani plasma hidup pas-pasan, desa sekitar tetap miskin, dan masyarakat lokal sering hanya jadi buruh murah. Yang benar-benar sejahtera, mereka yang punya pabrik, punya izin, dan punya akses kekuasaan. Mereka yang punya villa mewah, saham melimpah, dan paspor ganda hidup nyaman.
Sementara kita berada di titik yang menyedihkan. Indonesia bangga menjadi produsen sawit terbesar di dunia, namun sekaligus salah satu negara dengan tingkat deforestasi tercepat, penyumbang emisi karbon besar, dan pemilik habitat satwa langka yang terus menyusut. Sawit memang menghasilkan uang, tapi hutan menyimpan masa depan, dan kita sudah menukarnya untuk ambisi segelintir elit. Setiap hektar kebun sawit biasanya berdiri di atas hutan, kampung, atau tanah adat yang lebih dulu tumbang. Hampir tidak pernah sawit ditanam di lahan kosong, karena di Indonesia tidak ada tanah tak bertuan. Ada tanah adat, wilayah berburu, sawah leluhur, dan ruang spiritual masyarakat. Namun di meja birokrasi, semua itu disederhanakan menjadi satu istilah, hutan produksi. Setelah status berubah, gaya bicaranya ikut berubah. Dulu, ini tanah nenek moyang kami. Sekarang, ini aset perusahaan berdasarkan izin negara. Masyarakat yang punya sejarah ratusan tahun langsung kalah hanya oleh satu tanda tangan bupati atau gubernur yang mendapatkan dorongan investor dan jaringan politik. Maka konflik pun bermunculan. Muncul cepat dan banyak seperti jerawat ketika remaja stres. Data menunjukkan ada lebih dari 2.000 konflik lahan terkait sawit dalam 2 dekade terakhir, dan polanya selalu sama. Perusahaan datang dengan izin, warga menolak, aparat turun, dan yang kalah adalah mereka yang tak punya modal atau kekuasaan. Asap gosong yang dulu jadi ritual tahunan, juga bukan hal baru. Kita masih mengingat tragedi kabut asap, bukan sekali, tapi berkali-kali. Setiap kemarau, Sumatera dan Kalimantan berubah menjadi oven raksasa. Sekolah diliburkan, pesawat dialihkan, warga sesak napas, negara tetangga marah. Dan anehnya, narasi resminya selalu sama. Ini ulah alam. Serius? Sejak kapan alam punya hobi membakar lahan secara sistematis, seperti mengikuti master plan perkebunan? Yang membakar bukan alam. Yang membakar adalah keserakahan yang disembunyikan di balik masker. Sawit mengalirkan uang, tapi mengapa rakyat di pusat-pusat perkebunan tetap miskin? Inilah ironi terbesar. Indonesia penghasil minyak sawit nomor 1 dunia. Ratusan triliun masuk dari ekspor. Tapi lihat daerah sentra sawit, jalan tanah, rumah reot, sanitasi buruk, sekolah kekurangan fasilitas, kemiskinan tetap tinggi. Yang paling dekat dengan kebun justru paling jauh dari manfaat. Yang kaya bukan petani plasma atau buruh panen, melainkan pemilik perusahaan, investor, dan pemegang izin. Maka ketika ada yang mengklaim, sawit menyejahterakan rakyat, pertanyaannya, rakyat yang mana? Satwa liar jelas tidak punya hak suara, tapi mereka yang pertama tergusur. Orang utan, harimau Sumatera, badak Jawa, gajah Kalimantan, mereka bukan kalah beradaptasi, mereka kalah oleh sistem. Orang utan turun ke desa bukan karena nakal, tetapi karena rumahnya dibabat, pohon buahnya ditebang, dan hutan dibakar. Lalu manusia marah. Kenapa mengganggu kebun? Sama seperti marah pada tamu padahal rumah itu dulu milik tamu tersebut. Politik sawit semakin menguat seiring besarnya uang yang beredar. Sawit bukan sekadar bisnis. Ia adalah kekuatan politik. Dana dari industri ini mengalir ke kampanye, lobi legislatif, konsultan hukum, media, bahkan kadang ke fasilitas aparat. Inilah alasan mengapa banyak konflik lahan tidak pernah selesai. Yang dilawan bukan hanya perusahaan, tapi seluruh ekosistem kekuasaan. Negara pun sering tidak netral. Alih-alih melindungi rakyat dan lingkungan, negara kerap berubah menjadi wasit yang ikut bermain, bahkan kadang menjadi notaris tanah untuk korporasi. Tidak heran warga yang protes ditangkap, aktivis dikriminalisasi, jurnalis dibungkam, sementara pelaku pembakaran menghilang tanpa jejak tapi kebunnya tetap berdiri. Dan di titik ini muncul pertanyaan. Apakah kita ingin dikenal sebagai bangsa yang bangga menguasai pasar sawit dunia, atau bangsa yang menggadaikan fondasi ekologinya demi profit jangka pendek? Sawit boleh menghasilkan dolar, tapi deforestasi meninggalkan utang yang dibayar oleh generasi mendatang. Jika hutan adalah paru-paru bumi, maka sawit adalah paru-paru buatan yang rapuh, berumur pendek, dan butuh pengganti setiap 25 tahun, sementara hutan yang hilang tidak akan kembali. Saat masuk ke bagian ini biasanya orang mulai gelisah. Siapa yang sebenarnya diuntungkan, dan siapa yang menanggung harga paling mahal? Jargon di televisi terdengar manis. Sawit membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah,
pilar ekonomi bangsa, tapi realitasnya jauh lebih pahit. Di daerah sentra sawit, banyak buruh bekerja dengan upah rendah, tanpa jaminan kesehatan, tanpa pensiun, tanpa perlindungan hukum. Bahkan di beberapa tempat, anak-anak ikut membantu orang tua mengumpulkan brondolan agar target panen tercapai. Jadi ketika ada klaim bahwa sawit membawa kesejahteraan, jawabannya sederhana. Untuk siapa? Untuk pemilik saham, bukan untuk warga yang menjaga kebun dengan gaji pas-pasan sementara harga kebutuhan melesat. Di balik izin konsesi ada amplop, ada lobi elit, ada barter kekuasaan. Sawit bukan lagi sekadar komoditas. Ia adalah pelumas politik. Ada wilayah di Indonesia yang lebih dari 70% kawasannya telah berubah menjadi kebun sawit. Bukan karena perencanaannya baik, tapi karena pejabat yang memegang stempel lebih patuh pada proposal investor daripada suara rakyat. Lucunya, ketika tanah sudah habis dibagi-bagi, barulah muncul slogan, reforma agraria. Reforma agraria apa, kalau yang tersisa hanya debu dan sungai keruh? Rakyat diberi sertifikat atas tanah yang bahkan cacing pun enggan menggali. Lingkungan rusak, negara yang membayar. Ketika hutan hilang dan diganti sawit, kerugian datang dalam bentuk banjir bandang yang semakin sering, kekeringan yang semakin parah, kebakaran yang tak pernah tuntas, kualitas udara menurun, sumber air bersih lenyap, emisi karbon naik, dan keanekaragaman hayati punah. Biaya pemulihannya jauh lebih besar daripada seluruh keuntungan sawit yang dibanggakan. Sawit memang memberi keuntungan cepat, tapi balasannya adalah utang ekologi seumur hidup, seperti minuman energi yang awalnya membuat bersemangat, lalu perlahan merusak tubuh. Itulah masa depan negeri ini. Apakah kita mewariskan kekayaan atau bencana? Bayangkan 2-3 dekade ke depan, ketika kebun sawit pertama dari era SB menua dan produksinya turun. Perusahaan pasti mencari lahan baru. Sawit tua hanya 2 pilihan, ditebang atau dibiarkan rusak. Dan karena hutan sudah banyak hilang, mereka akan mengincar wilayah adat terakhir, pegunungan yang masih utuh, pulau kecil, atau kawasan lindung yang mudah diubah statusnya. Selama ada izin, hukum bisa dilipat. Padahal identitas Indonesia bukan sawit, melainkan hutan tropis, sungai panjang, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati yang membuat dunia kagum. Kita tidak perlu bangga sebagai penghasil sawit terbesar, tetapi sebagai bangsa yang mampu menjaga salah satu ekosistem terpenting di bumi. Ketika nilai ekonomi sawit habis, yang tersisa hanya batang-batang mati. Sebaliknya hutan menyediakan air, pangan, habitat satwa langka, penyangga budaya, dan penyerap karbon. Sawit bisa ditanam di mana saja, tetapi hutan Indonesia hanya satu, dan tidak bisa diciptakan ulang. Sejarah tidak menilai berapa banyak sawit ditanam, atau berapa hektar izin dibagi. Ia akan bertanya, apakah keputusan hari ini layak diwariskan, atau menjadi kutukan bagi generasi mendatang? Dunia tidak akan mengingat kita sebagai bangsa kaya sawit, tapi bangsa yang kehilangan hutannya sendiri, bukan karena bodoh, tapi karena serakah. Saat itu terjadi, kita bukan korban, kita pelakunya. Dan babak paling pahit itu sudah terlihat pada banjir bandang 2025 yang menghantam Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Alam seperti menampar keras, mengingatkan bahwa hutan bukan untuk main-main. Tapi peringatan itu ditenggelamkan oleh ambisi ekspansi sawit, tambang emas, dan bisnis gelap yang pura-pura peduli rakyat. Banjir tidak datang sendiri. Hujan tanpa henti, sungai meluap, bukit runtuh. Ratusan desa tenggelam, jalan terputus, infrastruktur rusak, dan lebih dari 400 orang meninggal. BNPB mencatat 2.726 bencana hidrometeorologi sepanjang 2025. Angka nyata, bukan nomor undian. Barulah gubernur panik dan menetapkan darurat. Tapi mengapa menunggu separah ini? Intinya jelas, hutan hulu habis dibabat. Kata ahli UGM, cuaca ekstrim hanya pemicu. Masalah utamanya adalah hancurnya benteng alam. Hutan dulu menyerap air seperti spons raksasa. Kini spons itu digantikan aspal, tanah kosong, dan kebun sawit yang akarnya tak mampu menahan air. Banjir bukan lagi kejutan, ini konsekuensi. Ketika hutan hilang, tanah rapuh, aliran air tak terkendali. Batu dan kayu terseret, sungai tersumbat, terbentuk bendungan alam yang lalu jebol, dan air bah menyapu seperti tsunami daratan. Rumah hanyut,
anak-anak hilang, dan yang tersisa hanya lumpur dan sesal. Solusinya bukan sekadar membuat tanggul. Tanggul tidak bisa menggantikan akar pohon. Kita harus menjaga hutan yang masih tersisa, menghentikan deforestasi liar, memulihkan lahan kritis, memperbaiki tata ruang berdasarkan mitigasi, dan memberdayakan masyarakat lokal. Jika manusia tetap keras kepala, alam akan terus berbicara dengan bahasa banjir, lumpur, dan longsor. Banjir bandang 2025 bukan bencana mendadak. Ia adalah tagihan alam atas ekspansi sawit yang tidak terkendali, pembiaran ilegal logging, kerakusan korporasi, penegakan hukum lingkungan yang lemah, dan pembangunan yang hanya mengejar angka PDB. Jika pemerintah masih membagi konsesi seperti hadiah kepada oligarki, maka tinggal menunggu waktu. Sumatera akan kehilangan hutan, kehilangan identitas, dan kehilangan masa depan. Karena ekonomi tanpa ekologi hanyalah bunuh diri perlahan.